Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, mohon izin minta ridho, tidak ada maksud menggurui. Sedikit 5 menit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan khusus sebelum musibah menjadi semangat dan umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal ya rabbal. Malam ke-7 almarhum telah meninggalkan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat akan salah satu kitab, nama kitabnya adalah Adabul Mufrad. Ada salah satu hadis baginda Nabi yang artinya, ada seorang anak bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, masih ada nggak saya untuk berbakti kepada kedua ibu bapak saya, sedangkan mereka sudah meninggal dunia?" Apa yang dikatakan, yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada. Bagaimana ya Rasul? Yang pertama, do'ulahuma, doain mereka. Ini anjuran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, adalah anak yang selalu mendoakan orang tua. Amin apa? Emang jam berapa sih ini? Kalau di tempat saya jam 9:30 mah udah makan nasi ini, beseknya maksudnya. Ini 9:30 ini, Masya Allah. Sampai jam berapa kira-kira? Sudah jam 12. Berapa duit? Jam 12. Subuh lagi, ada bayi lagi dah. Yang pertama kata Nabi, doain orang tua. Mohon maaf lahir dan batin, itu doa kita kagak beli, doain orang tua kita. Makanya orang tua kita raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, lantaran anak yang selalu mendoakan orang tua. Orang tua gembira di alam kubur lantaran doa daripada anaknya. Betul. Jangan sampai ini kita mohon maaf nggak sempet doain orang tua. Makanya kata Nabi, idza taraka abdun ad-du'a li walidayhi in qata'an minhu rizqu fi hadzal yaum. Kalau kita kagak doain orang tua kita, mohon maaf, kita punya jabatan, kita punya harta benda, kekayaan, rumah yang bagus, mobil yang mahal, mohon maaf, kagak berkah. Oi, Assalamualaikum. Doain orang tua. Raudhah min riyadil jannah, bagaimana anaknya. Makanya dalam kitab Li'anal Talibin itu orang tua kita kullal lail falqabab, di atas pintu dia hadir. Ini almarhum malam ke-7 hadir dia di atas pintu. Sayang aja kita kagak lihat. Kalau kita lihat, itu dia. Ngapain dia lihat? Dia cari min ahli, mana keluargaku, dia cari tuh. Mana anakku, mana cucu keluarga besarku, mana dia? Pas dia lihat, dia cari, dia tengok, alhamdulillah ini malam-malam ke-7 dia lagi doain buat dirinya, alhamdulillah. Apalagi yang datang, Masya Allah, luar biasa banyak. Insya Allah raudhah min riyadil jannah. Iya, senang dia. Tapi kalau orang tuanya lihat, ya Allah anak gua lagi masang togel. Ada anak begitu masang togel, ada? Yang mana teh, warga NTT? Sini mah nggak ada, sini mah. Nggak ada sini, orang lagi tahlilan. Nauzubillah, doain orang tua. Jangan doain diri dewek, jangan doain istri anak dewek, doain orang tua. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup, mohon maaf, kalau orang tuanya masih hidup, baktilah sama mereka.
Minta redo kalau orang tuanya masih hidup. Jangan minta duit mulu, kasih duit Kalau umpamanya RT punya duit, punya gaji 10 juta, ada nggak RT sini gaji 10 juta? Ada kali. Kasih mak baba NTT 9,5 juta, bini mas suruh megang gope aja. Bagaimana kira-kira? Ya kalau bini marah mah tukar tambah baik. Berarti orang itu dia. Kagak. Kagak mateng beras. Alhamdulillah kalau orang tuanya masih ada, senengin. Cium tangannya, bakti sama dia. Jangan hitung-hitungan sama orang tua Pak, jangan. Mohon maaf, jangan. Kalau bahasanya orang tua minjem duit 100.000 jangan pakai diganti. Orang tua pakai duit 1 juta jangan pakai diganti, jangan. Mohon maaf, tuh viral tuh. Anak nuntut orang tua lantaran orang tua kagak bayar utang kepada anak, nauzubillah min, kagak berkah. Ini malah anak minjem. Udah di sekolahin SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai keluarga, sampai rumah yang ngejain orang tua, masih orang hidup juga sama yang begitu. Ada gak bocah begitu? Ada. Senengin orang tua. Ada makanan bawain. Betul. Punya duit kasih, udah kasih. Di dompet ada 100.000 kasih. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah kitab Al-Ghudiyahnya, siapa orang yang memberikan sedekah atau rizki kepada kedua orang tuanya, bal yazzatul mal, hartanya terus bertambah dan bertambah. Amin apa? Jangan takut rugi, apalagi buat kasih orang tua, jangan takut rugi. Nggak ada sejarahnya orang memberikan rezeki buat orang tuanya bangkrut, nggak ada. Yang ada orang main judi togel bang. Kasih punya rezeki mah. Orang yang gemar sedekah, apalagi buat orang tuanya, buat saudaranya, nggak ada sejarah bangkrut, nggak ada. Dia punya temen tuh di lampu merah Alam Sutra tuh, dia gemar sedekah dia. Ada orang minta-minta, di dompetnya ada duit 50.000, 20.000, 10.000, goceng 2.000, yang dikasih yang berapa? Orang Parung Serap 2.000 lagi. 50.000. 50.000, apa kata orang yang minta-minta? Pak Haji biar sehat rezekinya, lancar, bininya nambah. Lah benar. Apa kata dia? Amin. Makanya doa yang paling makbul salah satunya adalah doa fakir miskin. Apalagi doa orang tua makbul. Kalau orang tua udah reda, udah pasti Allah pasti reda. Tapi kalau orang tua murka, nauzubillah min dzalik, Allah udah pasti murka. Belum nyampe rumah, ada tamu datang. Abinya ada, abinya belum pulang. Lama nggak tahu dah. Ya udah nih, titipin aja buat Abi amplop coklat tebel gede. Apaan isinya? Koran lagi. Suwe bener. Duit lagi diomongin duit. Suaminya pulang. Misalnya, Abi pulang. Bi, tadi ada tamu nyari Abi. Nah, ini ngasih amplop coklat tebel gede. Istri soleha nunggu suami, tapi yang istri belegede men, yang kalau sama duit matanya, ada nggak bini begitu di sini? Ada. Ya udah Bi, kita buka barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang tadi ngasih orang minta-minta berubah jadi 1 juta. Alhamdulillah. Apalagi ngasih buat orang tua berkah. Udah pasti berkah jauh kalau orang tua yang masih ada, kasih dia, bagi dia. Padahal hakikatnya orang tua mah nggak minta apa-apa, betul. Orang tua nggak minta yang namanya dibikin rumah, kagak bang. Yang ada mah orang tua nggak mau ngerepotin anak. Yang penting mah orang tua ditanya udah demen banget tuh. Lagi kan ngomong gini kan harian kita, bener-bener. Orang tua mah kagak minta yang namanya dibeliin emas, kagak. Yang pengen orang tua apa? Lihat anaknya bener, udah demen banget dia.
Ngeliat orang tuanya, ya Allah, dia pakai sarung, dia pakai kokoh, dia pakai peci, sujud, minta kepada Allah tuh orang tua. Ngeliat anaknya bener aja udah seneng banget ya. Bener apa bener? Iya apa iya? Tuh yang pertama, yang kedua saya singkat, wastaghfirullah, mintakan ampun buat keduanya. Irfa yadin najor, sama jangan pelit-pelit bang. Kalau kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah, minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak saya, masukkanlah mereka ke dalam surgamu ya Allah. Saya redha masuk ke dalam nerakamu asalkan mereka masuk ke dalam surgamu. Ada nggak doa begitu bocah di sini? Ada? Sial dangkalan kalau ada mah. Oh. Jangan pelit-pelit, irfa jadi angkat kedua tangan kita tak minta kepada Allah. Lantaran mereka kita bisa hidup di dunia ini, lantaran mereka kita bisa bernapas. Jangan pelit-pelit sama doa minta ampun buat orang tua kita. Apalagi kalau yang kuburan dekat sama rumah paranin. Jangan ziarah kemana baik nyampe. Ziarah ke Wali Songo nyampe, ziarah sama Ustaz Tono nyampe. Sama Habaib Sono dia ikut ziarah ke kubur orang tua kagak nyampe. Ada nggak bocah begitu di sini? Banyak mulu perasaan. Ziarah sini ke paling dekat tuh di belakang tuh, bener ya? Lah kagak pakai bayar, jalan kaki juga nyampe sono. Doain orang tua, baca surah Yasin. Orang bisa baca yang bisa ilah. Bulan bi bulan abi wa umi al-Fatihah. Nyampe kagak nyampe? Tenang kagak dia senang. Alhamdulillah. Itu orang tua kita Pak hidup walaupun jasadnya mati. Makanya kalau masuk kuburan jangan lupa salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Itu kira-kira jawab kagak dia? Lah jawab. Ya Allah, tuh mintain ampun buat orang tua kita, jangan pelit. Kan doanya udah pada bisa ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu baca makbul doa seorang anak buat orang tuanya, seneng dia. Dan kalau jannah, orang tua masuk ke dalam surga lantaran doa daripada anaknya yang birrul walidain. Jangan warisannya doang dicari-cari. Ini orang tua masih hidup, warisan udah diomongin. Mbak warisan, jaga. Ada yang syukur, kagak ada ya. Ada nggak bocah begitu di sini? Ada lagi baik. Mintain ampun buat orang tua kita. Gak bakalan masuk surga seorang anak kalau durhaka kepada orang tua, kalau dia nggak doain orang tuanya. Baik dia rajin sholat kayak, rajin sodako kayak, rajin puasa kayak, mohon maaf kalau dia sama orang tuanya durhaka, omongannya selalu dibantah, kemudian meneteskan air mata orang tuanya, jangankan masuk surga, surga jadi nggak dapat. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Imam, kenapa kau menangis begitu terseduh-seduhnya, wahai Imam, ada apa? Saya menangis bukan lantaran orang tua saya meninggal, tapi saya menangis lantaran yang biasa surga ada di hadapanku, sekarang surga itu telah meninggalkanku, yaitu orang. Ya Allah, sedih banget kalau orang tua udah nggak ada, yang biasa kita paranin masuk ke dalam rumah, kita makan makanannya, bener gak? Kita minta uang, bener gak? Kalau udah nggak ada, kemana kita mau ngadu? Mending kalau sama saudara atur, sama saudara ribut mulu, bener kagak? Saya mohon maaf, saya umur 1 tahun udah ditinggal bapak. Kalau ditanya, Ustaz, kenal nggak muka bapaknya? Orang kenal. Kali ada fotonya kagak? Orang bapak saya lahir zaman Fir'aun. Orang tahu muka bapak saya, kali Ustaz inget dinaikin odong-odong kagak, nggak inget. Makanya kalau ada anak masih punya orang tua, kemudian dia saya mau saya gampar aja sekalian. Nah bener, kenapa? Kalau udah meninggal, mohon maaf, kemana kita yang biasa ngomong, biasa ngadu? Bener apa bener? Yang saya kalau punya orang tua, senengin dia, banggain dia. Jangan sampai dia menangis, meneteskan air mata lantaran ucapan lisan kita menyakiti hatinya. Minta redonya, cium tangan, kalau perlu kakinya cuci, minum air cucian kaki ibu orang tua kita. Insya
Mudah-mudahan ini almarhum amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anaknya anak yang birrul walidain, pun kita yang ditinggal Allah jadikan hamba-hamba yang istiqomah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Allah jadikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Minta ridho sedikit agak kencang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.